Salat subuh nanti, subuh yang nanti, tinggalkan satu waktu, ini uang 100 juta jadi milik bapak, cash. Mau nggak? Kok diam? Lagi mikir. Banyak umat Islam yang mengatakan saya umat Islam, tapi ngabelaan bati 1000 2000 wani ninggal kenaon sholat, apalagi dikasih uang 100 juta. Kita asal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita asal dari tanah, sekarang kita ada di atas tanah dan kita akan kembali ke tanah. Mulih ka jati, mulang ka asal, maut namina. Jadi Bapak-bapak sekalian, jangan sampai kita lupa kehidupan akhirat, sehingga kita mengumpul-ngumpulkan dunia, pergi pagi peras keringat, banting tulang, mencari sesuap nasi dan sepeser uang demi membahagiakan keluarga kita, tapi kita lupa kewajiban kita akhirat. Harta yang kita tumpuk-tumpuk, sesungguhnya itu semua akan kita tinggalkan. Kita akan kembali kepada Allah tanpa membawa sesuatu apapun. Pakaian yang kita pakai saat ini ataupun yang di rumah, baju yang mewah, sesungguhnya itu hanya perhiasan dunia. Karena ketika kita wafat, yang kita pakai adalah kain kafan. Betul? Angkat tangan di sini yang sudah punya kain kafan di rumah. Halo. Ada yang sudah nyiapin kain kafan di rumahnya? Dari DKM. Nggak malu ya? Nanti ketika ditanya oleh malaikat, antum kain kafan dari siapa? Dikasih DKM. Malulah. Jas belaan ngiridit, batik belaan ngantri. Tapi ketika kita mau wafat, meninggal dunia, pakaian terakhir yang kita pakai adalah kain kafan. Ternyata sampai saat ini pun kita belum menyiapkan kain kafan yang sesungguhnya itu akan kita bawa. Halo, betul? Sepuh atas nyiapkan kain kafan tak acan? Kumaha lamun ke janari maut. Pakaian yang terakhir yang kita pakai adalah kain kafan. Tapi kenapa kita belum menyiapkan? Beda halnya dengan pakaian yang akan kita pakai lebaran nanti. Tidak sedikit ibu-ibu terutama ya, lebarannya masih lama, disiapkan dari sekarang. Padahal sudah tahu waktunya lebaran, tanggal 1 Syawal, bahkan tanggalnya sudah tahu, harinya sudah tahu, jamnya sudah tahu, tapi disiapkan sedemikian rupa. 3 bulan sebelumnya sudah menyiapkan pakaian yang akan dipakai tanggal 1 Syawal. Bekal mudik ke kampung sudah dipesankan paket, belaan ngiridit paket, jang bekal mudik, padahal sudah tahu waktunya mudik. Tapi kenapa mudik yang hakiki, yang semua orang tidak tahu kapan waktunya, di mana dan sedang apa, kenapa masih leha-leha? Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal tiba, tidak ada satu orang pun yang mampu menolak. Maka persiapkanlah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Minimal nyiap kenaon? Kain kafan. Kendaraan yang mewah yang kita pakai setiap hari, jalan-jalan pakai Honda Jazz,
pakai Alphard, pakai Fortuner, wafat bapak-bapak naik naon? Naik naon? Keranda, pasaran. Betul. Sugan sepung ke maut bari naik Fortuner. Aya nu bari naik Fortuner, peda gaduh Fortuner? Enggak. Semuanya wafat naik keranda, naik pasaran. Dan yakin yang hadir saat ini, sekarang ada yang siap gak saya kasih uang 1 juta naik pasaran? Mau? Halo. Digotong naik keranda ayeuna ka makam dibayar 2 juta siap? Aya nu siap? Teu siap. Kenapa? Karena belum waktunya. Belum saatnya. Karena yang naik keranda adalah orang yang sudah meninggal. Pakaian terakhir kita adalah kain kafan. Kendaraan kita adalah pasaran. Rumah kita yang saat ini kita pakai 2 lantai, 3 lantai, gedong sigrong, maut dikubur di mana? Di makam. Ayam dikubur di bumi masing-masing? Nggak ada. Di makam. Walaupun punya tanah 5 hektar, maut mah 2 meter. Betul nggak? Oh ini mah orang kaya, tanahnya 5 hektar, dikuburnya 20 meter. Enggak, cukup 2 meter. Mau pejabat, mau rakyat, orang kaya, orang miskin, semua sama ketika dikubur 2 meter. Betul? Oh ini mah pejabat, wali kota 20 meter. Oh ini mah tukang beca, kakinya ke atas sebelah. Enggak. Semuanya ketika sudah wafat, lubangnya sama 2 meter. Maka apa yang harus kita banggakan? Betul nggak? Gelar jabatan doktor, profesor, wafat, almarhum, almarhumah. Betul. Jangankan pangkat jabatan dan kedudukan, sudah wafat namanya pun hilang. Namanya juga hilang. Sudah wafat. Ketika ada orang yang meninggal dunia namanya Profesor Dr. Junaidi misalkan, wafat, manggilnya nggak lengkap dengan gelar. Paling gini, Bapak punten jenazahnya mau dimandiin. Jenazah, betul nggak? Nggak begini. Punten Bapak Kiai Haji Dr. Profesor Dr. Junaidi bade diibakan. Enggak. Sebelum di makam pun ketika wafat sudah jadi jenazah, namanya pun hilang. Apalagi gelar jadi jenazah. Apa bedanya jenazah manusia dengan jenazah pedak? Sama-sama bangkai. Benar nggak? Ketika kita sudah menjadi jenazah adalah bangkai. Malah mahalan bangkai teri dengan bangkai kita. Benar nggak? Bapak ngajelepeng di pasar Cikurubuk, di Mumurah 1 kilo 5.000. Renengkeun jeung pedak. Mahal mana? Laku mana? Laku asin. Jadi ternyata ketika sudah wafat kita berharga kene asin, bener gak? Berharga kene teri dengan kita kalau kita sudah meninggal dunia. Artinya apa yang harus kita sombongkan di dunia ini? Toh semuanya adalah titipan. Kita tidak punya apa-apa. Diri kita pun adalah titipan Allah. Dan kita akan dihisab nanti di yaumul qiyamah. Mata kita bisa melihat dipakai apa? Telinga bisa mendengar dipakai apa? Mulut bahasanya dipakai ngomongin orang apa dipakai zikir? Hati-hati. Semua akan dihisab. Dan apa yang harus kita sombongkan? Semua adalah titipan. Dan semua akan dihisab. Maka sekali lagi, dunia ini adalah singkat, dunia ini cepat, dunia ini kilat, dan dunia ini tempat membara. Semua orang akan kembali kepada Allah, dan kita akan dipinta pertanggungjawaban atas semua amal ibadah kita di dunia ini. Maka jangan sampai kita
Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan melupakan kematian. Numpuk-numpuk harta buat apa? Terus semuanya akan kita tinggalkan. Urusan dunia kita tidak boleh melihat yang di atas, tapi harus melihat yang di bawah. Ketika kita punya kendaraan mobil, alhamdulillah kita punya mobil, orang lain pakai motor. Yang pakai motor pun bersyukur. Ya Rabb, alhamdulillah saya pakai motor. Walaupun kehujanan, kepanasan, toh orang lain mah pakai sepeda. Yang pakai sepeda walaupun nggak goes, pegal, harus bersyukur. Ya Rabb, alhamdulillah saya pakai sepeda, walaupun ke pasar nggak goes, pegal, bersyukur ya Rabb. Orang lain mah jalan kaki. Yang jalan kaki pun bersyukur ya Rabb, alhamdulillah saya masih bisa pakai kursi roda. Orang lain mah masih tidur di rumah sakit, masih dirawat, masih diinfus, makan disuapin, minum diminumin. Tapi yang di rumah sakit, diinfus, tidak ada kata untuk tidak bersyukur. Ya Rabb, alhamdulillah saya masih diberikan napas, masih bisa melihat dunia ini, masih bisa berzikir, masih bisa bersyukur ya Rabb. Orang lain sudah meninggal dunia. Tuh, jangan melihat yang di atas, urusan harta dunia capek hati. Tos gaduh sepeda tebetah. Data tangga make naon? Motor. Yang pakai motor tidak tenang, tetangga pakai mobil, nganyuk mobil. Motornya dijual, pakai DP nganyuk naon? Mobil. Padahal motornya menang naon? Menang nganyuk. Da beda atuh motor menang nganyuk mah cirina pas di kelaksonan teh kiridit tah. Eta teh motor menang naon? Balaga pemuda make motor, plat nomorna teu dipasang, bungkus jokna teu dibuka, aya we kukurilingan di tiap gang, di perum. Tiap aya orang di kelaksonan kiridit. Pas digas teh setoran. Lihat tetangga pakai mobil, motornya belum lunas dijual pakai DP nganyuk mobil. Mobilnya Honda Jazz, tetangga pakai Fortuner, nggak tenang lagi. Dijual deui pakai naon? DP deui nganyuk naon? Fortuner. Begitulah dunia, capek hati. Orang lain beli parabola, ini beli Paramek. Ngapain? Orang lain beli kulkas, beku. Orang lain beli termos ngagolak hatena. Nah, itulah ciri orang-orang yang hasud. Hasud itu adalah SMS, senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Itu ciri orang hasud. Betul nggak? Hasud itu karena kotor hatinya. Sampai jam berapa ini? Ini baru 1. Kembali lagi. Yang pertama adalah dunia ini singkat, dunia cepat, dunia kilat, dan kita ngumbara di dunia ini akan awal akhir kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dunia ini tempat permainan, tempat senda gurau. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul gurur. Makanya kita jangan sampai sikut kiri sikut kanan memperebutkan harta. Padahal belum tentu rizki itu jadi milik kita. Tidak setiap rizki adalah milik kita, tapi setiap milik kita itu adalah rizki kita. Coba bapak-bapak di rumah, di kulkas ada apa? Ada buah-buahan, ada makanan di rumah? Apakah makanan itu uang yang ada di tas kita, uang yang ada di ATM kita, itu sudah pasti milik kita? Belum tentu. Bisa jadi makanan yang di rumah, yang di kulkas, ada mertua datang, dikasihin, jadi milik mertua. Belum tentu juga jadi milik mertua. Bisa jadi ada incuna, dikasihkan deh. Jadi rizki belum tentu jadi milik kita, tapi setiap milik kita itu adalah rizki kita.
Jadi jangan sampai kita sikut kiri sikut kanan memperebutkan rizki yang belum tentu jadi milik, sampai kita pasea dengan tetangga, dengan kompetitor kita, apalagi jual beli ngurangan timbangan dan takaran. Ya Allah, hati-hati. Apalagi kita menggeluti bisnis tapi dicampur dengan riba, usaha dicampur dengan riba, jualan ngurangan takaran dan timbangan, buka usaha tapi modalnya dari riba. Hati-hati. Riba itu adalah ngeri banget. Riba adalah ngeri banget. Satu kali kita berbuat riba sama dengan dosanya zina dengan orang tuanya 35 kali. Satu kali berbuat riba sama dengan zina dengan ibu kandungnya 35 kali. Hati-hati. Bersihkan harta kita dari riba. Dan dari rizki yang ada di kita ini ada 2,5% hak orang lain. 2,5% ada hak orang lain. Maka para agnia, para pengusaha yang sudah wajib mengeluarkan zakat, keluarkan. Jangan salahkan siapapun. Ketika kita belum mengeluarkan zakat, ternyata rumah tangga kita berantakan, perusahaan bangkrut, anaknya sulit diatur, penyakit tidak kunjung sembuh. Pertanyaannya, bisa jadi ada rezeki yang kita makan bukan hak kita. Maka solusi adalah bersihkan rezeki kita, bersihkan harta kita. Bisa jadi itu penyebab semua permasalahan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dunia ini sifat karakternya adalah al-makanul musibah. Dunia ini adalah tempat musibah. Mau tidak mau, senang tidak senang, terima tidak terima, dunia tempat musibah. Indonesia 2 tahun dilanda pandemi. Corona selesai, datang Omikron. Omikron juga belum tentu selesai. Akan datang lagi mungkin virus-virus yang lain. Mau tidak mau, memang dunia tempat musibah. Gunung Semeru meletus. Berapa juta manusia yang meninggal dunia? Berapa perusahaan yang hancur? Berapa rumah yang hancur? Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Gunung Semeru adalah sebuah musibah bagi kita, tapi itu harus menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita. Corona adalah makhluk Allah, peringatan bagi kita. Gunung Semeru meletus ada peringatan bagi kita. Andai kata dengan virus corona umat Islam masih belum sadar bahwa itu adalah peringatan dari Allah, lalu nunggu virus apa lagi agar umat manusia sadar kepada Allah? Andai kata umat manusia, rakyat Indonesia masih belum sadar dengan adanya gunung meletus Semeru, begitu banyak manusia yang meninggal dunia, lalu mau gunung mana lagi yang Allah hancurkan? Tidak mustahil gunung Galunggung pun meletus menghancurkan Tasikmalaya. Apalagi gunung Galunggung masih ada panas. Kalau gunung masih ada panas, berarti itu masih aktif. Terpercaya coba miskol aktif tuh. Kalau gunung masih ada panas, air panas, berarti di dalamnya masih hidup, masih aktif. Betul nggak? Hati-hati. Andai kata gunung Galunggung dipakai maksiat, dipakai permainan, dipakai permaksiatan, bisa jadi Allah tegur Tasikmalaya, gunung bisa meletus. Dulu tahun 82 meletus, dan tidak mustahil akan kembali meletus. Jadi apapun yang terjadi kehidupan dunia ini, itu harus menjadi pelajaran, harus menjadi ibrah bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebab pandemi 2 tahun ini luar biasa. Indonesia dilanda pandemi 2 tahun lebih bisa menyebabkan krisis akidah, bisa menyebabkan krisis ekonomi, bisa menyebabkan krisis pendidikan. Betul nggak? Krisis akidah. Begitu banyak umat manusia yang secara tidak langsung akidahnya tidak pindah, tapi
meninggalkan kewajibannya sebagai umat Islam gara-gara kesibukan mencari dunia. Krisis pendidikan luar biasa. Anak-anak PAUD di PAUD 2 tahun teu sakola da pandemi. Asup ke SD can bisa nulis, can bisa maca. Budak PAUD kudu daring kumaha budak PAUD. Anggaran nu ngerjakeun sama saha? Orang tua anak. Itu krisis pendidikan. Krisis ekonomi, begitu banyak perusahaan yang gulung tikar. Krisis akidah, begitu banyak orang-orang yang gara-gara ekonomi lemah bisa jadi pindah akidah secara tidak langsung. Halo, bapak-bapak, ada yang punya utang nggak? Punya utang? Butuh uang nggak? Butuh uang? Butuh ya? 100 juta cukup? Cukup nggak? Bapak-bapak mau tanya nih. Ada yang datang ke bapak-bapak bawa uang 100 juta. Kata orang ini, Pak, bapak tidak mesti ganti KTP. Agama tetap Islam di KTP. Mau hadir taklim setiap malam Sabtu ke Masjid Al-Hikmah silakan. Mau baca Quran silakan. Mau sedekah silakan. Ini uang 100 juta buat bapak, syaratnya cuma satu. Sholat subuh nanti tinggalkan. Sholat subuh nanti tinggalkan sekali saja. Ini uang 100 juta jadi milik bapak. Mau diterima nggak? Ning rehe. Mau diterima nggak? Salat subuh nanti, subuh yang nanti tinggalkan satu waktu. Ini uang 100 juta jadi milik bapak, cash. Mau nggak? Kok diam? Lagi mikir. Ini akidah. Nah, kondisi kemarin begitu. Banyak umat Islam gara-gara kekurangan ekonomi, secara tidak langsung akidahnya bisa kacau. Kalau akidahnya mantap, 100 juta, 200 juta, 1 miliar tidak akan diterima. Karena satu waktu yang kita tinggalkan, subuh yang kita tinggalkan satu waktu sampai hari kiamat, subuh itu tidak akan kita ketemu. Disiksa di neraka, ditebus 1 miliar, mual bisa. Benar nggak? Yakin di sini tidak diterima karena tidak ada uangnya. Tapi punten, betul, uangnya tidak ada, yang nawarinnya pun tidak ada. Itu hanya sebatas contoh. Tapi logikanya banyak umat Islam yang mengatakan saya umat Islam, tapi ngabelaan bati 1000 2000 wani ninggal kenaon sholat, apalagi dikasih uang 100 juta. Cacak nih ngabelaan bati 1000 2000 berani meninggalkan sholat. Padahal sholat adalah pondasi. Bangunan ini tidak akan kokoh andai kata tidak ada pondasi. Pondasi agama kita adalah sholat. Baik dan buruk tolak ukurnya. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluhat sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Amal yang pertama dihisab adalah urusan sholat. Baik sholatnya, lulus semua amal ibadahnya. Ruksak sholatnya, ruksak semua amal ibadahnya. Lihat ke sini. Ini apa? Sedotan. Rukun Islam ada berapa? 5. 1, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, 5. Ini gambarkan Islam yang ada di hati kita. Sempurna agama kita ketika 5 itu kita mampu mengamalkan. Andai kata kita tidak mampu mengamalkan ibadah haji, karena syarat ibadah haji adalah man istata'a ilaihi sabila. Mampu kita beribadah haji karena ada biayanya. Tidak ibadah haji, apakah masih Islam? Masih. Tidak puasa, masih Islam?
Islamnya masih ada? Tidak zakat? Andai kata di Tasikmalaya semua orang yang mengeluarkan zakat dikeluarkan, yakin di Tasikmalaya tidak akan ada orang fakir miskin. Kenapa di Tasikmalaya masih banyak orang yang fakir miskin? Masih banyak agnia yang mengeluarkan zakat, yang belum mengeluarkan zakat. Tidak zakat masih Islam, tapi punten syahadat dan salat, andai kata salat kita tinggalkan, jatuh agamanya. Coplok agama Islam dina hate umat Islam anu ngaku diri umat Islam tapi teu salat, apa bedanya dengan non muslim? Kita ingin membedakan Islam dan non muslim, tinggal sok salat tara. Ngaku Islam teu salat, non muslim di hadapan Allah walaupun KTP-na Islam. Makanya pantas nanti di akhirat di surga KTP unggul balatak. Kemana orangnya? Ya karena neraka da teu naon, teu salat. Halo. Jadi pertanyaan yang tadi, uang 100 juta tidak ada yang nawarin, tapi banyak orang yang meninggalkan salat ngabelaan uang 1000 2000. Apalagi kalau ditawarin uang 100 juta. Hati-hati. Bapak Ibu sekalian, itu yang ketiga. Udah isya ya? Tekarawas. Yang keempat satu lagi, dunia ini al-makanul ibadah. Dunia ini adalah tempat ibadah. Bapak-bapak, walaupun dunia tempat bencana, musibah, malapetaka, tidak akan takut andai kata kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Maka insya Allah perbanyak kita mengingat Allah dimanapun kita berada, sedang apapun kita, hati kita zikrullah. Hati kita harus selalu connect kepada Allah. Dimanapun ketika kita dicabut nyawa oleh Allah, dalam keadaan hati kita connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qala akhiril kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi tidak semudah membalikan telapak tangan ketika kita wafat ingin membawa kalimat la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah harus kita amalkan setiap hari. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kita berzikir di pagi dan sore hari. Insyaallah zikir pagi hari dan sore hari bagaikan kita ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya Rabbal. 4 ciri karakter kehidupan dunia. Yang pertama, dunia ini adalah singkat. Yang kedua, dunia ini adalah tempat permainan. Yang ketiga, dunia ini adalah tempat musibah. Dan dunia ini adalah tempat ibadah. Mudah-mudahan 4 poin itu menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.